Gimana jadinya kalau ada seorang ulama yang multitalenta? Ia merupakan dokter kerajaan, merupakan filsuf agung yang menghubungkan timur dan barat, seorang ahli fikih yang sampai diangkat menjadi hakim negara oleh seorang khalifah. Kemudian ia menulis kitab fikih. Kitab ini adalah kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang ditulis oleh seorang ulama yang berasal dari Andalusia yang dikenal dengan nama Ibnu Rushd Al-Hafid rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 595 Hijriah. Kitab ini membahas tentang perbandingan mazhab yang merupakan kitab yang sangat penting karena menghubungkan antara level pertengahan dengan level tingkat atas di dalam tangga pembelajaran fikih. Maka ketika judul daripada kitab ini diartikan secara bebas, ia bisa berarti permulaan bagi para calon mujtahid ahli fikih tingkat atas dan merupakan penutup bagi para penuntut ilmu tingkat menengah. Kitab ini membahas tentang permasalahan yang diperdebatkan oleh para ulama-ulama mujtahid dari berbagai negeri yang masyhur pada zaman beliau dan juga sebelum beliau. Di dalam kitab ini beliau sudah membahas hampir seluruh pembahasan fikih dan sudah menghadirkan 4 pokok pembahasan utama, yaitu fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, dan fikih jinayat. Di dalam kitab ini ketika beliau ingin membahas suatu permasalahan, maka biasanya beliau akan menghadirkan terlebih dahulu ijma' atau kesepakatan para ulama terhadap suatu permasalahan, dan kemudian menghadirkan pembahasan atau permasalahan yang diperdebatkan oleh para ulama yang masih berada pada lingkup yang sama, kemudian menjelaskan apa saja pendapat-pendapat mereka, siapa yang mengatakan hal tersebut, apa dalil-dalil dan argumen mereka, bagaimana istidlal daripada dalil tersebut, dan juga menyebutkan tentang sababul khilaf atau penyebab perbedaan pendapat para ulama tersebut. Kelebihan pertama daripada kitab ini dan merupakan kelebihan yang paling spesial daripada kitab ini yang hampir tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain, yaitu ia berfokus pada permasalahan atau pembahasan sababul khilaf, penyebab perbedaan pendapat para ulama terhadap suatu permasalahan. Sehingga kitab ini tidak hanya mengajarkan kepada kita hafalan-hafalan hukum, tapi mengajarkan kepada kita bagaimana para ulama dalam memandang suatu dalil. Makanya beliau ketika mendapatkan suatu permasalahan, beliau tidak menghadirkan semua argumen. Beliau mencari satu titik tengkar oleh para ulama kita, kemudian memberikan kepada kita sudut pandang daripada setiap pendapat, sehingga kita para pelajar dan pembaca dapat mengetahui bahwa ternyata satu dalil itu tidak mesti dipandang dengan hanya satu cara saja. Terkadang kita dapat memandangnya dengan sisi A, sisi B, sisi C, dan sisi D. Dan oleh karena hal tersebut, maka kita sebagai pembelajar akan terus terlatih sehingga dapat memahami cara berpikir para mujtahid. Makanya sangat wajar jika kitab ini adalah merupakan kitab yang pertama yang dipelajari oleh seseorang yang ingin menjadi seorang mujtahid. Yang kedua, Ibnu Rushd sangat netral dan objektif ketika menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan pendapat. Kalau kalian bandingkan dengan kitab-kitab Muqarrar yang lain, kitab-kitab mereka itu rata-rata disusun berdasarkan fikih dari madhab penulisnya sendiri. Nanti ketika mereka mendapatkan pertentangan dari madhab yang lain, maka pertentangan itu akan dibawa di dalam kitab tersebut, kemudian dibantah, dijelaskan satu persatu argumen-argumen dari lawan, kemudian dibantah satu persatu oleh penulis kitabnya. Adapun kitab ini, karena kitab ini sebenarnya tujuannya adalah mengajarkan kita bagaimana cara pandang para ulama, maka dia memiliki corak yang sangat berbeda daripada kitab-kitab Muqarrar yang lain. Beliau hanya memberikan pandangan-pandangan yang ada, cara-cara pandang mereka, dan memberikan titik tengkar para ulama dalam pembahasan tersebut. Kelebihan yang ketiga adalah kitab ini pada genrenya, yaitu genre Muqarranatul Madzahib, adalah kitab yang terbilang ringkas karena hanya membahas sekitar 2000-an permasalahan.
Kalau kita bandingkan misalkan dengan Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Imam An-Nawawi, pembahasan yang ada di dalam kitab tersebut itu sampai hampir 5.000 pembahasan. Dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah itu 7.700-an pembahasan. Di dalam Al-Mabsut karya Imam As-Sarakhsi itu membahas sekitar 10.000 pembahasan. Dan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah itu membahas lebih dari 13.000 permasalahan. Makanya wajar ketika beliau mengatakan bahwa kitab ini adalah bidayah, permulaan bagi seorang yang ingin menjadi mujtahid. Kemudian kelebihan yang keempat adalah kitab ini menghadirkan pendapat-pendapat dari mazhab yang telah punah. Jadi bukan hanya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Beliau juga mendatangkan pendapat-pendapatnya seperti Imam Daud Az-Zahiri, Ibnu Hazm, kemudian Imam Abu Thawr, Al-Thawri, Al-Auza'i, Hasan Al-Basri, Laits ibn Sa'ad, dan imam-imam mujtahid yang masyhur di zaman beliau dan sebelum zaman beliau. Sehingga kitab ini sangat menambah luas wawasan kita. Terkadang kita mengatakan bahwasanya suatu pendapat itu adalah mufradatus Syafi'iyah atau mufradatul Hanabilah, di mana hal tersebut membuat kita berpikir bahwasanya mereka adalah minoritas dalam masalah tersebut. Tapi dalam kitab ini kita dapat melihat ternyata hal yang dianggap bahwa mereka minoritas, ternyata di dalam mazhab-mazhab yang telah punah itu banyak ulama-ulama yang mendukung pendapat mereka. Jadi ini sangat menambah khazanah keilmuan seorang pelajar ketika mempelajari kitab ini. Kekurangan yang pertama adalah kitab ini tidak terlalu rinci dalam menjelaskan argumen-argumen para ulama. Kebanyakannya beliau hanya membawakan satu atau dua pendapat para ulama. Padahal dalam suatu pembahasan, argumen mereka terkadang mencapai belasan, yang dimana argumen itu sangat panjang, mendetail, dan menghadirkan dari sisi usul, dari sisi qawaid, dari sisi istidlal yang sangat banyak. Akan tetapi karena beliau hanya berfokus mengajarkan kepada para mubtadi, kepada para pemula yang ingin menjadi calon mujtahid, maka beliau hanya menghadirkan satu sababul khilaf, kemudian mendatangkan argumen-argumen mazhab yang mengerucut pada satu sababul khilaf itu. Karena tidak semua argumen mazhab itu akan mengerucut kepada satu sababul khilaf. Banyak dari sisi-sisi itu yang tidak bertentangan dari mazhab yang lain. Maka hal tersebut memberikan konsekuensi kitab ini tidak terlalu rinci dalam membahas argumen setiap mazhab. Yang kedua, kitab ini bukan kitab fikih praktis, sehingga kalian yang belum pernah belajar fikih sebelumnya secara komprehensif, kalian belum pernah belajar Matan Safinatun Najah, Mukhtasar Abu Syuja, atau Minhajut Talibin, atau Akhsarul Mukhtasarat, Zadul Mustaqni, Radul Murbi, Matan Ashmawiyah, Nurul Idah, Marakil Falah, ya matan-matan yang mu'tamad pada setiap madhab. Kalian belum memiliki bekal malakatul fikhiyah yang cukup, kemudian kalian ingin menjadikan kitab ini sebagai sumber pembendaharaan ilmu fikih kalian, maka mustahil. Karena kitab ini teman-teman sekalian lebih mirip seperti kitab qawaid dan usul dibandingkan kitab fikih praktis yang bisa untuk dihafal. Makanya kalau hanya sekedar belajar kitab ini, kalian tidak akan tahu rukun wudhu dalam mazhab Syafi'i apa saja, rukun sholat apa saja, dan seterusnya. Karena yang dibahas itu hanya yang diperdebatkan. Adapun yang sudah disepakati itu jarang dibahas di dalam kitab ini. Kemudian yang ketiga, beliau jarang mendatangkan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan ada alasan tersendiri kenapa beliau jarang menyebutkan madhab Hambali, yang mungkin insya Allah akan saya bahas pada video yang tersendiri. Yang pertama adalah bagi kalian yang ingin mengintip bagaimana isi otak dari para mujtahid, bagi kalian yang mungkin bercita-cita menjadi seorang ulama yang besar, yang dapat mampu untuk langsung meninjau terhadap dalil-dalil yang syar'i, maka bagi kalian yang sudah menyelesaikan tangga pembelajaran mazhab secara komprehensif, kalian sudah menyelesaikan dasarnya, pertengahannya, tingkat atasnya, dalilnya, khilaful khafinya, semuanya, dan kalian sudah mulai untuk memandang kepada mazhab-mazhab yang lain, maka kitab ini tentu saja sangat cocok bagi kalian untuk menjembatani hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagi kalian yang berada di lingkungan yang memiliki keberagaman pendapat yang sangat banyak. Misalkan ada di antara kalian yang sekitarnya itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, ada Jamaah Tabligh, dan seterusnya, yang dimana
terkadang ada kegaduhan di antara mereka. Maka agar kalian tahu bahwa ini adalah merupakan pendapat yang benar dalam setiap madhab, maka kalian sangat cocok untuk mempelajari kitab ini. Kemudian yang ketiga adalah bagi kalian yang ingin bersikap dewasa, bersikap objektif, tasamuh, dan bersikap lembut terhadap sesama. Karena terkadang teman-teman sekalian, kita menyalahkan seseorang bukan karena dia salah atau bukan karena dia sesat, tapi karena kita tidak tahu bahwa apa yang kita yakini dan apa yang dia yakini itu ternyata sama-sama benar dan sama-sama memiliki landasan argumen yang kuat. Makanya para ulama kita mengatakan, man zada ilmuhu qalla inkaruhu.